Muju ambo bertanya tadi Muhammad, kalau indak gapuang membuat lama cadik membuang kawan ambo. Bab itu sawananya ambo diupah untuk membunuh engkau. Tapi kironya engkau cucu ambo. Ambo bangga cucu ambo jadi rasul. Walaupun engkau tua dari ambo, menyuruh bungkuk melompek patah. Nya tua Nabi darinya pak. Nya bini muda dek Hashim Jadi orang bini muda kok saja dulu le pak. Jadi apa kok ke bini dua lo bini lah. Tapi keceng ke ibu dulu jangan bini saya. Nah, supaya jangan terkicuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, anakku remaja Islam, setiap saat selama paru-paru dan jantung kita, ginjal dan buah pinggang kita, limpa kita, yang semuanya barang mati ditiupkan oleh Allah roh, maka dia bergerak sepanjang usia kita. Walaupun ada kita yang lupa masa yang lalu, dari sekarang sampai kita meninggal, selalulah lidah dan hati kita memuji kebesaran Allah. Dan semua alat-alat itu dengan takdir Allah bergerak. Maka setiap napas kita turun naik, mari kita selalu memuji Allah setinggi-tingginya dan bersyukur dengan nikmatnya sedalam-dalamnya. Semoga hidup kita ini pertama sesuai dengan salam dalam Islam, kita mendapatkan keselamatan. Salam yang kedua dibaca wa rahmatullah, juga kita akan meraih rahmat. Wa barakatuh, dan juga hendaknya kita mendapatkan berkah. Kalau hidup kita telah selamat dan dilimpahi rahmat oleh Allah dan diberikan berkah, apapun yang terjadi, cobaan, ujian, berat atau ringan yang datang dari Allah, maka jiwa kita itu tidak akan pernah goyang. Itulah salam yang indah diucapkan sebelum kata-kata lain diucapkan. Yang memberikan selamat Allah, yang memberikan rahmat Allah, yang memberikan berkah juga Allah. Di mana kita bertemu, di mana kita memulai suatu acara, kita baca ini dulu sebelum membaca yang lain. Semoga jamaah Masjid Raya tertua yang kata anak saya tadi sudah lebih dari 3,5 abad. Saya lihat kemarin Masjid Godang di Kota Nampe, tonggaknya juga teliang tapi tidak rabah. Tonggak itu ada nantak luruh bengkok kayunya.
Tapi entah bagaimana cara orang dulu membikin. Jadi walaupun mereka belum pernah ada yang kuliah di Fakultas Teknik, tetapi kaum muslimin yang terhormat, mereka itu lebih pintar daripada kita sekarang. Dan masjid serta rumah adat itu tidak lurus pasangnya. Begini, konon dalam sejarah disampaikan, karena nenek moyang kita ini dulu asalnya dari Asia Tenggara di sana, mereka sampai ke negeri kita Nusantara ini dengan kapal. Kapal itu bentuknya juga begini, kucuy ke bawah, kambang kateh. Dan begitu pula orang tua-tua kita mendesain rumah. Asal rumah gadang, tidak ada yang lurus itu, begini. Itu pakai rasuk jo palanca, pakai paran jo kudo-kudo, kemudian pakai kasau jo lae. Satu sama lain itu saling menguatkan. Kira-kira lah ada alat berat dulu kok. Tidak ada kan? Artinya apa? Orang tua saya mengatakan, kalaulah ditabang kayu di rimbo, untuk apa? Untuk rumah gadang, untuk masjid, untuk surau. Itu kayu nalah tatabang tu ado seorang nan mailo dima perumahan kadibuik. Sampai sekarang yang masih begitu bapak-bapak orang Padang Pariaman. Biwaso lah hilang pak, dah ada. Ya kan, kemairi padi Jawa kini pak bisa sampai hari batagaan tenda di dalam sawah tu diansu bersama-sama anak beranak. Kalau dulu bapak-bapak mengecek saja orang di Pondok Rondo, kita mairi padi sianu itu 2 jam selesai. Sekarang semuanya diukur dengan uang. Itulah perputaran masa, sakali ayah gadang, sakali tapian baralih. Malah papatah kini tinggal di papatah saja oleh. Banyak kita nan tak mamalkan papatah nang kita baca tu. Mungkin yo tak masuk ambo. Kaum muslimin, dan masjid yang seperti ini sudah bertahun-tahun tonggaknya tidak lurus. Tetapi orang yang beribadah di dalamnya dulu dipimpin oleh ulama-ulama besar. Tonggaknya bengkok tapi hatinya jujur. Mudah-mudahan kita sekarang ini kembali seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita dipertemukan Allah nanti di dalam surga Firdaus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya. Apa penyebabnya? Kaum muslimin, orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy melakukan makar, tipu daya untuk membunuh Nabi. Kemudian kaum muslimin setelah mereka itu matang melakukan musyawarah dan tidak diketahui oleh orang Islam, namun tipu daya mereka itu dikalahkan oleh Allah. Wayam kuruna, mereka menipu daya untuk membunuh Nabi. Allah menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Ayat ini mungkin jarang dibaca oleh manusia kecuali yang taat dan beriman. Berapa banyak tipu daya semenjak Nabi Adam dilakukan oleh umat manusia sampai kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang tidak ada Allah itu yang kalah. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Adam, anak beliau namanya Qabil. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Nuh, istri beliau dan anak beliau Kan'an.
Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Lut istri beliau. Dan yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Musa Fir'aun. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Ibrahim Namrud. Baca ayat ini kembali, baca Quran kembali, baca sejarah yang Al-Quran itu 2/3 lebih itu isinya sejarah. Tidak satu pun penipu daya itu yang menang. Di negara awak itu lo nanti terjadi gini, dilakukan tipu daya untuk membacking narkoba, dilakukan tipu daya untuk membacking judi online, ya kan? Lah berjalan bertahun-tahun, ya kan? Kemudian dibukakan oleh Allah sekarang. Dengan terjadinya seperti itu, walaupun manusia kau bisa serupa sampo kan licin, Pak. Itu buihnya banyak, ya kan? Tapi para jemaah yang terhormat, dengan buih dan busanya yang banyak itu, dia yang menjadi licin dan dia yang tergelincir. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa yamkuruna, lakukanlah tipu daya. Wa yamkurullah, Allah akan menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Kaum muslimin, ada tidak terjadi di negara awak itu gini? Jadi banyak orang, Pak, dengan kekuasaan, dengan kedudukan melakukan tipu daya, katanya akan mulus saja. Kalau nan baik ditolong orang mendoakan, Pak. Kalau nan baik awak lakukannya doa ni orang. Ne mudah-mudahan no sawa, Pak, kok. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancaran, cie di kanak 2 jadi, ampe takakok 5 sudah. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cuncin subang lah boleh, nak pacar bini nan dapet. Mungkin semua orang akan mendoakan begitu. Kalau usaha itu usaha yang baik. Kaum muslimin, kalau kita caliak kini bapak-bapak, oknum-oknum yang terlibat serupa itu tu lah serupa kayu rabah. Kayu kalau tagok, Pak, banyak batangnya sampai bersandar, ureknya sampai baselo, daun bakeh balindung kepanasan sampai batadua kehujanan. Tapi banyak kayu gadang kau ndak tahu nan menimpu kayu gadang, Pak, apa? Nya ndak ada terpijak lain. Kerana nya tinggi, tapi dia ndak sadar suatu saat akan didatangkan Allah angin puntiang beliung, angin limbubu, angin topan, topar tornado, topar lanino, bermacam-macam namanya di luar negeri. Apabila kayulah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karegeh, usah diaruk kaba pucuk, antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek kaba tonggo, urang mencibi berkuliliang, tangguanglah dosa salamo ke. Sudah tu menyesal itu. Apa gitu manusia ini? Karena apa? Tidak mau membaca sejarah. Sejarah yang akurat itu ada di dalam Al-Quran. Nabi itu lagi sampai terbunuh di orang Quraisy? Tidak. Kenapa tidak? Karena dikasih tahu oleh Allah. Cara Allah magih tahu. Ambo sama sokete dulu, Pak, diajak ke sawah ke ladang di orang gaek. Sambil memangku sawah tu, Pak, tu banyak balui dapet. Indak sengaja mencari balui, awak tu. Tiuk di balian tanah tu, tanah sawah na lunak tu, keluar balui. Kalau gini ndak ada jitu leh. Kenapa? Karena tanah itu sudah kena pupuk kimia, sudah kena racun tiodan dan segala macam racun. Maka kena kimia itu dia ndak subur lagi. Malah sawah dalam ndak ada gini lah, Pak. Dulu ada sawah hingga ndak ada kok tanam. Kalau hari hujan awak mengku sawah tu sudah memangku tu ndak tangguang banyak makan. Lama makan. Balui dapat lah tu. Jadi balui nanado kini itu ndak di dalam sawah lah, Bu.
Pailah kapi ladang, pailah katanya di taranaan orang lah Pak. Babuik tempat khusus bagiannya makan. Dalam sawah ada balik. Iya kan? Jadi namanya zat kimia tanamannya rusak. Jadi apa-apa kaum muslimin pagi-pagi itu nasi lah makan walaupun seketik. Jangan mie jo. Lah banyak parui nambah potong Pak. Tak keluar buang air tu, mie tu membaku di dalam karenanya kimia. Lah banyak parui orang nak potong tu. Iya kan? Akhirnya potong habis disiko buang air ni. Berkeluar dia rusuk. Orang kan banyak. Makan lu? Tak, makan mie salah. Makan? Makan mie salah. Ya kan? Jadi yang namanya kimia ini, tumbuh-tumbuhan pun rusak, talua balui punah dia, dan bagi kita makan. Ada sopir-sopir Pak, ya kan? Dia cok berjalan malam, minum Supradin talue, minum M150, minum kerating deng. Sampai pelimo umur usus tulah putih. Karena makanan itu tajam, minuman itu tajam, putih-putih usus ni. Orang dulu mah ada itu penyakitnya Pak. Nanya makan pagi itu nasi. Sudah tu minum kawa, because sedang ke sawah, pisang batu, babuih, dia kerambi, dia garam seketik. Tu minum kopi pahit. Ndak bergula. Kopi pahit tu nak pakai sehari yang terus kacau sedalam galai tu. Jadi ketika ambo ketek dulu dia acuk mawai balui sedang ke sawah, tangan ambo ko jo kaki ambo ko dibuti Pak. Tambah lama tambah banyak buti ko. Lama dulu awak pergi sekolah. Apa cara mailangan buti itu? Ya kan? Dikikih jo kiki na mula tumbuh tu dia dia spiritus jo kunyit. 2 hari matinya. Anak-anaknya tu mati sadanya. Orang Quraisy kapie Quraisy mali agama Islam nan dibawa Nabi ketika tu samo jobutie tumbuh di tangan. Induk Islam tu siapa? Rasul. Maka Rasul itulah direncanakan dibunuh. Kalau induknya kolah dibunuh, na lain takwi lagi. Akan matang rencananya tu. Anyo kumpullah petinggi-petinggi Quraisy. Nan eselon saja, nan staff tak boleh datang. Nan datang tu pakai kokarde, ya kan? Dan mempunyai disiplin ilmu spionase yang luar biasa. Tak boleh sembarang orang. Yang bisa berbahasa tidak dengan bahasa biasa, tapi bahasa kode. Apa namanya tu? Ala berkumpul orang Quraisy itu bersama-sama di suatu gedung yang tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh orang Islam. Pemimpinnya 3 Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan tak satu je Abu Tungku saja. Apa kata pemimpin rapat ketika itu? Kita pangan Muhammad. Kalau di padia jonyo samo Muhammad ko joli mau dia lahan bandalu agama awak dinyo beko. Kita panganinya. Kelompok-kelompok orang yang rapat itu melakukan diskusi. Ada yang mengatakan Muhammad itu ditangkap, dirantai, dimasukkan ke penjara. Itu rencana. Yang sekelompok lagi mengusulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diusir di kampung, di tinggian janjangnya, ditinggal secara adat, mati ndak dijanggut, baralik ndak diturui. Di sisihan. Karena 2 usul tadi, maka dilakukanlah pemilihan. Nama suara nan banyak biko itu usul nang dipakai. Sadang orang memilih-milih go Pak, tadanga orang menyumpah di luar. Mati mampuilah kalian dan sedang rapik je. Ya kan? Sirah telingo Abu Lahab nanga. Calik keluar bila tangkok siapa menyumpah tu. Calik di pintu di luar tu orang gaek duduk, badannya lah kurui, kepalanya boleng. Kalau di kampung mau dibasuh boleng. Di Padang disebut orang botak.
Ndak ada buatnya licin kepala tu. Tu bibi nyon di atas ko pakai kumis pi 3 alai disuuk 3 alai dikida panjang sama jo lele dumbo. Matonya celek sebelah. Pak, tanya cik pak, ke cik petugas tadi. Lama pak duduk sikok. Sejak kalian mulai rapik tadi mula tiba. Lai terangah ada pak sabanta kau orang menyumpah je. Balon dak kata danganyo ambo na menyumpah macam. Bamang ko pak sumpahi kami je. Kalian dak batarati sagaik ko ambo lah ambo ketuk-ketuk pintu ingin masuk ke dalam. Pindah ado kalian baniek nak buka pintu tu. Tuan ko ambo sumpahi. Apa sia nanado di dalam ko pemuka kures pak. Orang yang luar biasa ilmu politiknya. Dan ini rapat rahasia. Tak boleh sembarang masuk apa dari mak. Ada undangan untuk apa. Galak orang tadi. Ambo datang tak kerana imbo. Tiba tak kerana panggil. Datang seorang saja. Rasanya dia ambo tak ada narasio. Ambo tahu rapik kalian ko kan kemenangkok Muhammad tak. Kalau tak boleh ambo masuk, ambo pulang lagi. Cuma rapik kalian ko gagal total. Ambo imbon ke orang Islam, ambo keceng ke Muhammad. Bamang ko tahu siapa yang bolah tuo ko mahiwang. Barau mu apa janang tanya lo mu amboleh. Dari yang kuang gae mo. Ang kuang lo dari yang kuang tu, tuang kuang lo dari yang kuang tu. Ang kuang lo dari yang kuang tu le. Tuang kuang lo dari yang kuang tu, ang kuang lo dari yang kuang tu. Agai jam boleh. Mana gae apa juangku kami Adam. Alunado si Adam tu le. Ambo lah 6.000 tahun umur ambo tu. Jadi ambo lah gae mana. Dan ambo lah lama berencana membunuh Muhammad ke. Sebab inyo yang paling disayangi dek Tuhan. Tapi ambo tak punya kawan, gagal taruh. Pembantu-pembantu ambo juga gagal. Atadanga dia ambo generasi muda yang bersemangat seperti ini, ingin melenyapkan Muhammad, timbul darah muda ambo balik, tunggu berdatang ambo kemari. Kakarajo samo je kalian. Ba, ndak boleh aja ambo masuk aja. Kalau itu lain sebendera apa juga kami masuklah. Aiko kebanyakan hanya tiru di orang politik pak. Pandai menyanyikan diri, semua je cecak kubin. Kan di maenggo asrupo itu kulitnya. Itu namanya. Di maenggo nya sesuai kulitnya itu. Sabantalah berkenalan ya Abu Lahab, ya Abu Sufyan, ya Abu Jahil. Lah akrab saya. Aga tu Abu Lahab kok itu banyak kawan-kawan. Bapak. Dia apa ko lagai dari awak, nyolah pengalaman dari awak, ko inyo se jadi pemimpin rapik, jadi ketua awak. Ya kan? Amako bersama-sama lah orang Quraisy ko mangke iblis tu jadi ketua. Jadi nan datang tu iblis menyamar wajahnya serupa orang. Kini lihat do juga. Bantuannya bantu orang, pi perangainya perangai iblis. Aduh. Aduh. Ya kan? Nah. Untuk melindungi kejahatannya, kawannya bunuh. Kan sama aja iblis. Akhirnya tanya boleh, kalau iblis dijadikan ketua, leka selesai negarinya. Tidak. Jadi awak kok kamangke ketua saja pak. Cari orang jangan berhati iblis. Dan saya lok Nabi Muhammad tak ada orang no. Tapi minimal jangan mancurkan negarinya jo sifat iblisnya. Kadang-kadang kunyang dek kuni lama disantan pak. Dek orang nang kediangke ko banyak pitih, walaupun nyo ndak jujur, inyo nan tapi pilih. Nyo sogok orang. Anam bengkok nan naik. Nan luruh nan tawanam. Kalau menaga amarawa tu lah batu itu mah. Nan luruh tawanam nan bengkok naik. Kalau ndak rancak marawa tu. Tapi kok kamangke ketua nan bengkok ko nang kadiwanaman. Nan luruh nang kadia kadangke.
Alainya memimpin rapek Pak. Sampai di mana rapek kalian sejak pagi kan? Kami merencanakan Pak Muhammad ko ditangkok. Sebagian kawan mengusulkan diusir. Mana rencak Pak? Sejak pagi kalian rapek lah biha kuah barakotak. Labi lo kue. Itu isi rapek kalian. Ndak mau terima tu ke iblis. Kan? Nyo potong sependapat orang tu iblis Pak. Pak, dua usul kami apa tolak sekeduanya kok diterima cik Pak. Cadangan di kalian. Ambo ndak sembarang cik dah. Kalau Muhammad tu ditangkap, nyo lapih hendek Tuhan nyo balik. Tuhan nama nan kecik orang Quraisy kan. Itu nan digantung di Ka'bah tu kecik Abu Jahal. Ya kan? Kata iblis memotong, itu patuang tu pandi aja. Patuang mah bisa menangkap orang aja. Kalian nan ele aja. Nan Tuhan tu Allah. Paniang bola apa? Pak, kecik apa kan membantu kami. Tuhan apa? Tuhan Muhammad. Lo mana nih yo? Nan Tuhan tu yo itu Allah namanya. Allah yang menciptakan saya 6.000 tahun yang lalu, dan Allah yang menciptakan Muhammad, dan Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah juga yang menciptakan kalian sekalian. Itu kepala ada bola hab. Jadi iblis ini bukan mengengkari Allah Pak, cuma ndak patuh ke Allah. Nyomaku batuhan ke Allah. Malah dia kira nanti Pak, ya kan, nyoba lapih diri dari orang-orang dan nyogoda. Lapih dirinya Pak. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi iblis hanya mengaku bertuhan tapi tidak patuh kepada Tuhan. Manusia kira-kira ada tidak meniru iblis? Agama Islam, orang Minangkabau loleh tinggal di luar nantuo. Luar nantuo dari mana tu? Di tanah datar. Lambangnya tu kucing. Luak nantuo lambang kucing, warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa, kuning pertanda kepanangan. Jadi bendera batu sangka kuning, bendera luak nantuo. Nan kedua luak nan tangah, simbol sirah harimau campo barani kerana wana. Itu luak agam. Termasuk ambo dilayakan di sinan. Bamangko agam namanya tu berasal dari agama luak kurang. Kurang sinan banyak preman lo tungku harimau lambangnya. Luak agam kurang agama. Itu dulunya kecil orang gaya entah yo entah indak. Ada ambo tanya luak ko artinya semua. Ada orang kaya ngecek kurang. Iyo luak cek. Luak cek tu artinya kurang cek. Luak cek je kurang cek. Jadi bisa saja artinya semua, bisa sekurang. Kita cari tanah datar kau Pak. Iyo kurang tanah datar kau itu negara itu. Kita turun dari Pasir Laweh tu Pak, sampai ke Pegaruyuang kau ndak ada datar cek itu. Iya kan? Anang ketiga luak nambonsu, corak hitam lambangnya kambing, sabah jorela bau sao. Orang sawananya nama kerajaan ini dapat nama. Ya kan? Itu dek sabahnya. Apa kan lai tahu sate danguang-danguang. Coba Pak tanya nama membuat sate danguang-danguang. Tu you orang danguang-danguang atau orang mah? Ndak Pak, orang Bukit Tinggi, orang agam. Tinggalnya di danguang. Emang kota sabut sate danguang-danguang. Begitu je sungainya batang agam dan dapat airnya orang berkumpul. Itu hebatnya orang Sabah. Kalau orang sangka aku jadi cendokio. Labara rektor di Unan setahu ambo tu orang Padang Gantiang banyak. Ya kan? Ini Pak, orang pintar-pintar. Kucing itu binatang lihai, tinggi, pengaruh bawi-bawa, kuning tandanya kemenangan. Ya kan? Atau Golkar nyo ambil lambang tu sangka. Ya kan? Manang panjang saja selama 32 tahun.
Dan 3 bupati tanah datar, yang 2 sudah meninggal, yang 1 belum. Itu dari Golkar ketiga. Pak Mas Riyadi Martunus atau ambola diundang sama so beliau tu lum pensiun ambolai wirid BKMT kabupaten. Karena wirid tu hari Senayan, tepat so di antuan ambo sudah wirid tu ke Padang, sebab ambo ke Kerajo besok. Diantan de auto dinas kantor bupati. Sudah tu bupati Pak Sadik, sudah tu Pak Irdenansa Termizi. Ya kan? Jadi setiap nagari di luar nandata ko Pak lambo tampuang ngaji. Baru nindak le sampai ke puncak Batu Bulik, Kawai, Awaduri, Balai Tongah, Stangkai, Tapi Selo, Tigo Jangko, ale. Lubuk Jantan. Cuitu je siko 5 kaum Baringin, Sungai Tarap, Situmbuk. Malah Situmbuk tu masuk ambo ketek tu Pak, tu takui mana ambo. Kata orang Cindaku banyak sinan. Kira ndak cie je Cindaku sinan. Rumah rancak-rancak sinan. Cindaku tu lai tawang, babi hidungnya ndak babanda aje. Tu tangannya panjang sawala aje. Kalau mendanguinya jadi rimau je. Ambo tanya mana di Situmbuk tu ndak ada tu cerita mitos tu Mas Ustaz. Itu dia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ditangkok Muhammad tu nyolapeh hendek Tuhannya balik, kata iblis. Kalau diusia bapak, bertanya ambo ke kalian, beko kalian menggician ambo mamfeto kerajaan kalian kau ndak. Muhammad tu sia kalian nagih gala dulu. Al-Amin. Abang kau kalian nagihnya Al-Amin gala. Yo memang jujur Pak. Sejak jadi rasul kau akidah kami nangkanya tukar aja. Dahulu anak tu elok bana mah jujur ndak pernah bohong. Kami agih galanya Al-Amin. Itu je. Muhammad tu orang jujur. Kalau di usianya pindah ke negara lain, bertambah banyak kawannya. Kalau bertambah banyak kawannya, beko kawan tu masuk Islam. Bertambah banyak orang Islam, bertambah banyak orang baca Quran, wirid pengajian, salat berjamaah, azan. Itu rasa kapacah gandang telingo ambo mendengar kecik iblis. Jadi mana rencak Pak? Bunuh saja. Kecik ambo nang kekalian dengar. Jangan diusia, jangan ditangkok. Bunuh saja. Ambo beko matur acara tu. Ikan? Salah saya rapek, ikan? Abu Lahab ketua, Abu Jahil sekretaris, Abu Sufyan bendahara, ketua 1 iblis. Orang kelera sesadonya. Keputusan rapek Muhammad dibunuh. Ayat tu kalau kini dibaca Pak, rasul-rasul baru turunnya. Kok kita kaiannya nanti jadi kini di negara awak kan? Rasul baru ayat tu turun, padahal lama. Turunlah ayat ke? Disampaikan Nabi di Allah. Acu itu Allah membukaan rasio orang kafir Quraisy. Kalau itu bahaya Allah, engkau harus hijrah Muhammad. Karena memang engkau akan dibunuh. Kemana aku hijrah? Ke Madinah. Yasrib namanya dulu. Kalau ambo pindah ya Allah, umat ambo tentu tinggal ibu ambo. Umat engkau tu dulu ampai, engkau kemudian. Jadi ndak awak lari dulu gitu Allah. Dulu masuk Kampo 2009 Pak, gubernur lah tiba ni Solo ni lari. Kan? Anam bagak wali kota Padang kata Pilawi itu tagak apa? Pidato senan. Jadi pemimpin kau jangan lari dulu tu kadang Sarawak. Dilindungi rakyat awak tu. Pindahlah orang Islam 55 orang malam. Tapi Umar bin Khattab memohon ke Rasul, ya Rasul, ambo bukan menyalahi aturan. Cucu ambo kambo dukuang baduo. Kemudian ambo kam membawa kambiang lo gak dua iko kambiang ko kesayangan cucu ambo. Jadi ambo mulailah hijrah ambo ko di siang hari, lah malam hari beko ambo mandok. Lain apa kata Nabi, ya Rasulullah doakan saja ambo.
Umar tu memang bagak pak, indak bagak batenju saja pak. Umar tu kalalu dari simpang Rambatan dah, ada simpang Gobah namanya, atau dari Ombilin naik lagi pilih. Tadanga dinya Umar ko kalalu sinan, mainda iblis ko pak. Cuy tu Umar tu takui iblis. Kalau Umar nang kini nyo iri antar iblis pak. Atau Umar bin Khattab nyo dukun cucu anyo tawaf dulu di Ka'bah. Lainnya intai ko Umar ko kapai ko itu bisi-bisi orang Quraisy tangan ngade Umar ko anang kalian bisian. Kalau ndak lama ada kalian baresokan nak daro lai riang lamboc. Kan? Ambo memang kapindah ke Madinah bukan takwi dek kalian. Tapi dek cinta Allah dan Rasul. Tak taluk lah orang Quraisy mirian Umar dah dapat. Kaum muslimin, bapak ibu, para jemaah, lah hilang-hilang seorang Islam kau pak. Babisik-bisik orang Quraisy kau. Beko Muhammad lo hilang lain tak jadinya terbunuh. Kita kapuang rumahnya lec. Suatu malam di kapuang lah rumah Nabi. Lah matang na cara tu rasanya ke membunuh Nabi. Sanjo-sanjo mereka kau tiba Jibril ke rumah Nabi. Kalau Jibril tiba tu tak nampak dia orang Quraisy tu. Ya kan? Kata Jibril, ya Rasulullah, la tabit ala firashika, jangan tidur di tempat tidurmu malam ini. Di mana lalu kecik Nabi? Tidur engkau di tempat Ali, di tempat tidur Ali. Jadi Ali tidur di tempat Rasulullah. Kenapa? Ketika itu Rasulullah tidak punya istri. Istri beliau sudah meninggal, Ibu Khadijah. Allah berganti jo Ibu Aisyah, tapi Nabi alun pulang. Alun pulang ke rumah Ibu Aisyah tu. Nyo ketek umurnya baru, badannya lah gadang. Apa kata Nabi kepada Ali? Ali, malam kini rumah awak kadi kapuang. Tentu orang Quraisy koknya dobrak pintu awak nanyo tuju tu dipan ambo untuk mamaku ambo. Amu hendak engkau mengganti lalu di siko, ambo di tempat tidur engkau. Bertukar awak. Salimu indah je Nabi. Kalau awak Ali bah. Ndak lantai dengan ambo do ya Rasulullah. Koknya paku saja kapak kau dari atas tu ambo nang mati. Tapi Ali tidak begitu pak. Ya Rasulullah, saya mau andaikan saya meninggal dibelah kepala saya oleh orang Quraisy, terserak darah saya, berpisah nyawa saya dengan tubuh, nanti tanah yang disiram darah ini akan bicara bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Acu itu semangat pemuda Islam hendaknya. Tidak mencilok cuadak sambil berundo dah. Dia berundo kecil orang cuadak Nabi ni. Cubadak tidak perkara panjangnya di Tusangkara. Cubadak sepanjang tabik. Ibu-ibu, bapa-bapa yang terhormat, kaum orang Quraisy kau hendak lo taluk di nyoman dobrak rumah Nabi. Itu Allah melihara Nabi. Rumah Nabi itu kok didobrak hendak kuat gitu dong. Nyo pelapah kurmanya. Ya kan? Nyo tunggu saya di luar. Lewat tengah malam, kira-kira 1:30 tiba Jibril balik. Muhammad kita orang kecil. Kata Rasulullah, orang Quraisy ku sedang menjago-jago. Kita baca surat Yasin, kata Jibril. Baca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Tiba di ayat yang ke-9 Nabi keluar lah. Orang tadi pak lah minum kopi ginseng, kopi luwak. Iya kan? Tapi ketika Nabi lalu mata tapi ciang sadonya. Badan tak bisa mengari. Muncul tengah ngok. Anyo lagi lo dek Nabi kan yang nyo kasih. Senang sekalian lah, mau kepindah je Nabi. Jadi kalau awak tak kapuang dek musuh kita dalam berjihad fi sabilillah, tak kapuang awak di musuh. Baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Buya Seuti kata Pak orang Lubuk bin Turun Padang, beliau dulu kan tentara Hizbullah.
Bulan do ke menangkok Hizbullah ko pak, nyo naik segemu saji pakai sepatu pak, nyo pijak selapik. Anan orang lebih pai tentara lain boya, kota kalau, iya kan? Nampak bulan do masuk ke dalam tak bisa lari dia oleh, iya kan? Nyo konsentrasi saya baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Tak nampak di bulan do tu pak, nyo turun tadi. Selamatlah hamba diselamatkan Allah. Tapi kita terkepung memperjuangkan agama Allah. Kalau tak kapuang di rumah janda lah talak 3, jangan becol itu. Awak sebagai kepala rumah tangga apa emosi mana? Seketik bertangka je orang rumah jatuh cerai. Dan cerai rumah kau. 3 bulan sesudah tu alun sampai dah lah penganal lah anu balik. Ya kan? Dipintih-pintih bini ku di jalan jeput lah delej. Ala di pelok dah lebih tua balik. Lah elok lah balik. Rujuk namanya. Tak sampai nikah dah kerana idah alun sampai. Lah elok gak setahun lah bercakap lah lihat. Marabu lah jatuh lah cerai je lah. Dia pak kalau ada terabu tu ke orang rumah, jangan cerai jatuhan, ambil cucu dukung kelaman. Itu dia betulnya. Lalu yang nak yang banyak perangai tak. Doa nampak inyek penyabar ya nak. Kau nak doa ang lajak sari nenek ang kau tinggal lah kau. Aja tu lo cerai sekali lagi. Lalu. Atau lah di pelok lo di mak rumah balik sultan. Berfikirlah sultan nang ketibo ya. Dia ambo kok dapat adik ambo lakinya sultan ciek saya. Biasa periuk jo sanduk tu nyo supaya samba ko janangui iyo dikacau samba tu jo sendok dalam kuali. Sepandai-pandai awak mengacau samba kecek mama rumah. Iyo balangkang jo sendok jo kuali biasa tu nyo. Jagolah jangan sampai kuali pacah sendok patah. Ya kan? Anak sultan lah berampe, lah gadih-gadih, sebentar lah kami menantu. Sabar sesultan leo lah 2 kali mah kecek mak rumah. Ayo kecek. Nak lah mau tangkal dia jatuh cerai. Lah dah. Lah 3. Lagi boleh aja balik lah tak. Kok nak tahu jo rancak lado cubalah siang 3 kali, kok nak tahu jo rancak jando cuba caraian 3 kali. Kalau indak eleh pak sudah tu kayaknya gentan. Jangan capek nak tarabo jatuh aja cerai. Lah cerai 3 ndak bisa lah. Kiro jando ko tambah rancak dicaliak. Nyola pakai bada afon, kukunya sirah, bibirnya sirah, rambutnya hijauan. Ya kan? Nyo pakai parfum nan mahal tu. Berselisih awak di pekan kami tu sangka. Ya kan? Nyo sedang bali lamang 5 kaum dan sekadang dorom tu. Dah ada lamang di tempat lain dan sekadang lamang 5 kaum tu pak. Ada. Alam kode-kode lo lihat nombor si kau menaruhati lo ke suami kau balik. Cari kesempatan naik pukul 11 malam ke rumah jando kau. Nyokap puang dek pemuda. Pemuda tahu. Aja ni baca lo surah Yasin. Nak kamangkui kayaknya tu dah. Menyarah selalai. Jadi surah Yasin tu untuk memperjuangkan agama Allah, kita terkepung baru itu dibaca. Baru sinan di tengah tulang punggung namanya. Sedang tapik pasang bola pukul 12 matahari. Tasabui dinamo taimbau digala. Sesuatu itu disesuaikan apa kegunaannya. Mur jobawi kan sama basi tu pak. Tapi kalau salah awak mengunci, bah daratnya lecet. Ya. Agama Nabi itu nanti mau kasih di Allah wa yamkurullah. Allah menipu daya orang Quraisy tadi. Aku kan hanya baca de orang-orang pak. Hanya lakuan lo dan serupa orang Quraisy zolik. Ya kan? Nang keciknya membunuh orang, rahasionya kata tutui. Tapi sama jo mandok di balik rangkiangnya. Rangkiang tu kan ada nak berdinding sampai ke bawah tu pak. Ya kan? Kapal lo tasawuk sampai di pinggang kaki tam, kaki nan tampak kau nan ditungkai orang. Akhirnya itu saja sejak sudah di sidang. Sesat ibu tu apa? Itu.
Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kama Nabi pai beliau ke rumah sahabat utama Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Abu Bakar. Dia Abu Bakar korupola tekan tuak tadi Nabi tiba sudah jawab salam tu nyo kuok. Begitu kuok munculnya tangango hanya sumbek sekali jo punggung tangan. Ya kan? Jadi kalau kita kuok bu, jangan dibuka namun cuan tu lawe-lawe. Masuk setan ke dalam. Nah, ndak setan sudah bu. Awak lagai kau pak, kalau kuok tu gak tahan dagu apa dia. Aduh pak, ndak mau lah nyola ganji awak lagai kau pak, ndak mau balik itu saja. Ndak mau balik ke bawah. Adik ambil sanak bapak sebatang ku sebetul. Bapaknya yang tua, bapak mau adik bapaknya. Tahu lima-lima lagi nya. Kuok tu, anda mau ke bawah kan betul. Betul saya. Apa itu ke masakit lu? Atu lagai kau je pak, jangan diputar-putar pinggang. Kan ada anak muda semai duduk pinggangnya. Nah, awak lagai jam pak. Ndak bawa lihat pinggang pak tu itu. Minyaknya ndak ada lah. Atau pasolo dibawa ke baru lah lo. Nah, baru nyuruh orang sana. Alhamdulillah Abu Bakar, saya terbebas dari pembunuhan, diselamatkan Allah. Sekarang kita jalan ke Madinah. Engkau yang menemani saya, itu kata Allah. Anak-anak ambo lah boleh pai ya Rasulullah. Alun awak seberdua. Ambo jagoan anak ambo ya Rasulullah, bapitaruh ambo. Jagoan anak nampil yang gadang. Namanya Abdullah. Inyo orang apa Bapak? Diplomat ulung anak Abu Bakar kan. Dapat dia ilmu ayahnya kan. Abdullah, ya. Kami ke orang ke ya Rasulullah malam kau ke Madinah. Kok berhari ke sampai nanjali dimulai jalan. Orang Quraisy terkecoh. Mereka pasti tidak bersenang hati. Engkau selidiki ya nak, apa kegiatan orang Quraisy, sedang mereka itu terkecoh. Jadi ya. Tidak jago anak namperusi nan santiang memasak. Pandai membuat tunjang orang kapau. Randang orang gurun, kan? Santiangnya lamang lima kaum, namanya Asma. Besok kami mandok dulu di gua Sur, antaan makanan kasih nanti. Jadi ya, tu dijaga oleh anak namperusi celai Aisyah, engkau istri Rasul belum pernah pulang ke rumahmu, jaga kehormatannya nak, ayah akan pergi dengan beliau. Jadi ya. Itu dijago lo tukang walau kambing namanya Mir. Sambil walau besok apuh jajak kami ya. Insya-Allah kecik Amir. Kalau dia apuh jajak tu nak nampak arahnya. Anak beliau bertiga pembantunya cie patuh ke sana. Koknya jawek jo bahasa Minang lah kecik ayahnya tu kira-kira itu katanya. Ayah. Sebanyak kata-kata ayah berpitaruh ke kami. Tu sama jo padi boneh setangkai indak sencek jo nanampo. Bak kayu tarikh samato indak bercampur jo pengubah. Jo tanan kanan nambo ganggam jo jari manih kami pun juangi. Sampai diletak dalam mati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang, kok ayat di kandungan badan ndak kami kelupuan pitaruh ayat tu do ya. Kok jo bahasa Minang betu anak Abu Bakar ndak jo itu long ejek tu do. Awak ke berjalan jauh, anak patuh, sanang tak hati? Sanang rasa disiram air mawar dan bak diureh pati santan. Ya kan? Sanang hati tu anak patuh-patuh tu. Baik Nabi, kerana harilah ke menjelang subuh, mandok di gua Sur. Sebelum masuk gua, kata Abu Bakar, ambo preso lo ya Rasulullah. Ko ado beko kala jengking di dalam ula. Preso di Abu Bakar lain tak ada. Gua Sur tu ambo cuba masuk pak. Ambo kan 160 tinggi ambo nya. Anda temui tagak. Kalau lalu anda bisa munjur. Tu sampingnya. Ya kan? Tapi Nabi de ati beliau tu dakik ya Allah, walaupun dikajah musuh dek latih berjalan, tiba dalam gua Sur tu langsung lalu.
Aturan dakik jo Allah. Jadi ambo kalau sedang mengaji go, ada jamaah lalu ndak tersinggung ambo. Itu tanda hatinya sanang tu, dakik jo Allah. Kalau orang hatinya ndak sanang tu ndak amu matonya lalu. Banyak pikirannya. Orang takaluk tu tambah barik jo badannya, ya kan? Masuklah Abu Bakar ko mangkek kepala Nabi ko letak kateh pawonya untuk jadi banta. Atu barik-barik jo, masuklah tumi Abu Bakar ko ke dalam lubang. Kiranya lubang kalau Pak. Nyo gigi naik bisonyo kateh. Kadi jagoan Nabi sedanglah lalu ko sakit ndak tahan. Titiklah air mata beliau tiba di muka Nabi. Tu tangi air mata. Tersintak Nabi, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo tidak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Titik air mata ambo, sakit dia digigit kalau ya Rasulullah. Nyok kabek dari Rasulullah jo sorbannya sekali. Supaya bisa je naik kateh. Tu nyo turiah kaki tu. Ya kan? Nyo campaan darah bisa tu keluar. Tu nyo betuan ampu jarinya. Nyo bean karena lukut. Karena Rasulullah memohon kepada Allah sehat kaki Abu Bakar. Jadi ayat mata ko rupa Pak ada ampe macam mengko keluar. Pertama menahan sakit, kedua galak terlampauasi. Keluar aja mata tu. Nang ketiga rusuh nang kampe ayat mata buayo. Atau induk-induk namanya. Seketep menangis. Nama nangis entah. Padahal awak nak salah menangis ya. Tu yang mata buayo. Gimana menangis Abu Bakar kau lai? Sakit je Abu Bakar bang kau menangis engkau. Ambo cameh Rasulullah tertangkuk lah. Sebab itu talingo ambo mendengar ratusan kaki madok ke gua ko Rasul. Nyo preso ke dalam tertangkuk. Kata Nabi, la takhaf. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Sudah Nabi membaca itu, lawah bersarang sekali Pak. Di pintu gua tu nyo buat sarang tu di lawah. Lawah ku kan tak lama buat sarang dari air ludah tu nyo. Tunggu ndak takut. Sarang lawah tu gunanya dinyo tu untuk menjaring makanan. Iya kan? Kalau rangi tiba di benang lawah tu tersangkut apa? Pikuk kumbang na lalu ke benang lawah tu, ndak benang tu saya namputuh tu Pak. Jo lawah tu lari. Acu itu jo undang-undang hukum dibuat orang namanya. Nang ketek tersangkut nengadang lapeh. Kan? Kalau menceluk buah coklat kan naik setahun 2 bulan. Merampok uang negara. Kan? Banyak ndak bersuara saya. Ndak bersuara tu lain tahu Pak sebabnya tu. Nyo bagi piti tu je orang nang menangkok. Tunggu ndak bersuara nyo Pak. Itu pitu di negara awak ndak ada tu di Amerika tu. Tiba orang Quraisy nan, kita caliak ke dalam gua aja. Nang kali caliak ke dalam cek kawannya. Bab itu kalau masuk Muhammad ke dalam tangga lah benang lawah gua aja. Kau benang lawah ku utuh aja. Begitu Allah memelihara. Tak jadi orang tu masuk tu Pak. Padahal Nabi di dalam. Pai saja lah. Lah jauh orang tu kau keluar lo Nabi balik. Lah barangkali Nabi selamat. Jadi dalam hidup ini Pak, kebaikanlah kita lakukan. Kalau kebaikan yang dilakukan Pak, itu balasannya paling rendah 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Kalau kita berbuat baik, paling tidak balasannya 10. Banyak dari itu berapa? 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan bisa lebih dari itu, tidak terhingga balasannya. Tapi kalau membuat 6 buruk awak Pak, ya kan? Ciek dibuat, ciek balasannya Pak. Banie awak 6 buruk, dinasihatinya dina kawan, ndak jadi awak membuat 6 buruk tu dong. Dapat palo awak ciek Pak. Begitu penyayangnya Allah. Jangan ditiru orang Quraisy itu. Setiap hari berbuat baiklah. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan?
balasannya 10 kali lipat paling rendah, paling tinggi tidak berhingga, tidak bisa dihitung. Begitu rahmat Allah kepada orang berbuat baik. Kalau orang berbuat buruk, rencana itu dipatahan oleh Allah. Dipadia lo. Kau dibuktikan oleh Allah. Akhirnya orang tu menyesal. Nang kata ni ayo tu ndak cik. Anak awak dibuli orang lah tu apa? Bully namanya gini. Iya kan? Nah, itu yang nembok katuan tadi. Apabila kayu larabah baralawana kagadangnya batang lapuk daun karegeh usah diarok ke bapucuk antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang bagian cibi sekuliliang tangguang la doso selama ko. Itu dia. Jadi berbuat baik ajalah. Lah 2 kali Nabi diselamatkan Allah. Tu bajalan la balik. Ya kan? Tiba orang mengajar 100 orang. Tapi nan anak buahnya suruh berhenti. Katanya itu ndak Muhammad terulah salah kaja awak macam. Bangku itu katanya nyo ingin memiliki hadiah aku banyak untuk nyo. Beko anak buah aku dia gih sebara sukonya magi. Ya kan? Namanya serakah. Sampai kini orang nama deko ko serakah namanya. Nah, orang tu namanya Suraqah bin Malik. Anak buahnya duduk ke kemah balik, nyo kerja seorang. Nyo pakai pedang, dia jago berkelahi. Inyo mayunan padang nyo kate, tapaleset kaki kudonyo. Jatuhnya dari kudo tu baguliang-guliang, tiba di batang korma, patah tulang rusuknya 3. Baguliang balik, tiba di tumik Nabi. Kau awak Nabi bah? Itu ditijaan saya lah itu ya. Itu tandanya pendendam. Nabi enggak. Nah, mau Nabi mijaan pak walau orang tu kau bunuhnya, nyo jagoan. Ya kan? Besok kok kelatihan naik kudo je Surakah pergi ke Bukit Gombak sangkari. Jangan dekat nan sampi ke je. Diubek di Nabi tulang rusuknya tu. Sehat dengan izin Allah. Kata Surakah tu, Muhammad, indak cerita orang sehingga elok laku dah. Ambo membuktikan gini. Ambo yakin engkau tahu ambo akan membunuh engkau. Tapi begitu ambo KO malah engkau membantu saya. Muhammad, selamat jalan ke tempat tujuanmu yang baru. Kami barundo siko. Kalau ada musuh mengajana lain kami nangka membabatnya. Jadi berubah kawan lawan jadi kawan. Kalau apa maaf. Di ko ado orang malarian bini apa maafan selenya ketujuna dang bini dan aja yo dah aja apa lah biar den cari na lain ada yang tahu lo kalau lah mu bini dia lari je orang tando ndak ketuju dan api ada kan salah ko dak lah la de maaf hang nang piang peliharonya ya kadang palonya pak berbagi jangan cakap lah jurang tu banyak polisi na lain gantinya. Ya kan? Kenapa cakap? Bagi saya kalau ini lamu lari orang, lagi tujuan. Indah, jadi cari je. Apa lain menantang orang lari itu? Ada guna tu. Jalan je Nabi Tarwih, tiba namanya di Kuba. Apuang lo di orang 75 orang. Ya. Tidak bisa kan Nabi melawan 75 orang pak pakai senjata sadonya. Cuma orang nama ngapuang kau tidak tentu dinya nama Nabi. Nabi kan berdua Abu Bakar. Nang kali bunuh tu Nabi. Kini kurang kau berdua nya sama tinggi, bajunya sama putih, nya sama gagah. Tua-tua Nabi Saun. Adiknya tidak tahu, nya tanya dulu. Man anta aja. Hanya bertanya tu pas lo kan Nabi. Man anta aja. Nabi santai tersenyum. Abu Bakar cameh tu apa? Apa kata Nabi? Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kecil orang tadi. Bentuk orang kane anonya, bentuk orang pikun. Bang kau cuy aja.
benarkah engkau cucu Abdul Muttalib? Iyo, kata Nabi. Anak Abdul Talib tu Abdullah. Abdullah tu ayah hambo. Ketika hambo dalam kandungan, beliau lah meninggal. Engkau siapa, kata Nabi? Nabi lo tanya lain. Ana Buraidah bin Hashim. Saya Buraidah anak kampung engkau di Yaman. Iyo. Ayo kakek ambo bercerita, nyoba bini di Yaman cik, engkau lah anaknya. Ayah ambo yo bercerita, nyo punya cucu di Makkah namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu sah bapak jo ambo. Muju ambo bertanya tadi le Muhammad, kalau indak gapuang membuat lama, cadik membuang kawan ambo. Bab itu, sawananya ambo diupah untuk membunuh engkau. Tapi kiranya engkau cucu ambo. Ambo bangga cucu ambo jadi rasul. Walaupun engkau tua dari ambo, menyuruh bungkuk melompek patah. Nya tua Nabi darinya pak. Nya bini muda dek Hashim Jadi orang bini muda kau sejak dulu le pak. Jadi apa kok kau bini dua lo bini lah. Tapi keceng ke ibu dulu, jangan bini saya. Nah, supaya jangan terkicuhnya. Jadi kata Nabi, ndak jadi engkau membunuh ambo, ndak. Ambo masuk Islam Muhammad. Itu Allah memutawalian pak. Jadi jangan cuba-cuba menipu Allah. Ndak kata tipu dah. Kawan engkau nan 74 orang kau kata Nabi. Nabi biasanya patuh saja ambo macam. Kawan-kawan, orang nak kita kapuang gini gua, yo orang nak kita bunuh mana. Tapi setelah ambo dialog jenyo kiranya cucu ambo. Ndak jadi ambo membunuhnya dok. Ambo lah masuk Islam, kawan-kawan baaj. Okey bos, kerja orang ni. Akhirnya sadonya masuk Islam. Hari Jumaat ketika tu. Ya kan? Langsung tiba perintah Jumat dari Allah. Nabi berkhutbah di atas tunggu kurma sudah tabang lah. Kemudian orang tu diajar serukuk sujud. Nak kena baca orang masuk Islam baru. Ya kan? Sekarang memang dibikin di sana itu masjid. Lebih dahulu itu masjid tertua di kota Madinah yang dahulu namanya Yasrib. Namanya Masjid Kuba. Sianan masuk ke dalam sambayangnya 2 rakaat sama pahalanya jo pahalo umrah. Kebanyakan orang ndak itu nanya kejar pak. Orang di luar tu banyak mempersewa unta untuk diracak. Hanya berfoto jo unta nang ketujuh ni. Ndak sembayang ke dalam tu. Cak je bini awak betul. Sudah Jumaat lah berkumandang salawat. Ya kan? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Bergemuruh salawat menyambut Nabi. Dari mana? Dari orang Islam Madinah. Nalah lebih hampir 100 orang. Barabui orang kau ke rumah hamba makan ya Rasulullah, ke rumah hamba makan ya Rasulullah. Kalau makan Nabi itu ke rumah nan seorang endak tu mau peknya. Nyelapen untonya di Nabi. Unto hamba kau cerdas maka kata Nabi. Di ma unto kau berhenti beko bawa makanan ke sinan. Nan lama siang makanan untuk hamba bawa ke sinan. Berhenti unto di suatu bangunan. Bangunan itu kata Nabi, tu panti asuhan ya Rasulullah. Jadi yo hebat untuk tu pak. Tantu dia sampai anak yatim dirawat. Orang ada nanti acuh saja anak yatim ke pak. Malah nyuari kan. Dia Allah tidak boleh mari anak yatim. Ada bawa makanan ke sinan lah Nabi makan. Bersama-sama jo masyarakat jo anak yatim. Lai jadi Nabi terbunuh. Indah. Walaupun beda peristiwa, tapi ceritanya hampir sama. Yang jelas, tipu daya yang dilakukan oleh manusia, biar dia berpangkat tinggi, berkuasa, tidak akan mempan melawan tipu daya Allah. Sekarang kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun baru Hijriah 1444. Sajak jaga lalu sampai lalu balik, baniaklah kita dengan ikhlas berbuat kebaikan saja sampai kita meninggal. Kebaikan itu bukan dengan uang saja.
Ya kan? Menyenangkan hati orang juga berbuat baik. Senyum kepada orang juga berbuat baik. Malah Nabi mengatakan kalau kita tersenyum bertemu dengan saudara kita itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum bertemu dengan saudaramu melihat wajahnya itu sedekah. Jadi kalau penciki awak bersedekah jo pitih galak sebanyak. Ya kan? Pi jangan galak seorang. Ya kan? Nah, itu sudah merupakan kebaikan. Saya doakan jamaah Masjid Raya Limau Kaum diberikan oleh Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Itulah tausiah kita pada malam ini yang diprakarsai oleh anak-anak muda kita, remaja Islam. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini menjadi tunas muda, pengganti kita yang tua-tua yang telah hampir ke liang lahat ini. Batang gadang lah hambau panjek, dahan joranti yang lah hambau titih, kerana di sinan terletak pangkat tangkai. Selama hambau memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, nenek mama, imam khatib, qadi tuanku, Bilal, dan para tuan guru, seluruh buya-buya dan ustaz-ustaz yang hadir malam ini, saya mohon dimaafkan. Lai dia maaf hamba tuah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.